Para PSK mengatakan mereka menginginkan pemimpin seperti Ganggu. Mereka juga memberikan selembar sari berwarna putih untuk Ganggu sebagai tanda kepemimpinan baru. Itu semua adalah cerita tentang diri Ganggu kepada Madu. Ganggu berusaha menyampaikan bahwa ia juga pernah mengalami hal yang Madu alami saat ini. Setelah selesai bercerita, ia memberikan pilihan permen pada Madu. Jika pilih permen bungkus kuning, artinya Madu tetap tinggal di sana dan jadi PSK. Jika pilih bungkus yang warna hitam, Madu memilih mati saja. Tanpa ragu, Madu memilih permen berbungkus hitam. Dan karena hal itu, Ganggu akhirnya menebus Madu dari mucikari Rasmibai agar bisa bebas kembali. Besoknya, penjahit sekaligus penjual kain langganan Ganggu datang bersama keponakannya. Si keponakan ini adalah pria muda bernama Afsan. Singkat cerita, mereka saling jatuh cinta dan sering meluangkan waktu pergi berdua. Di sisi lain, sosok Ganggu semakin dikenal dan disegani. Ia pun tertarik terjun ke politik dan ingin menjadi pemimpin seluruh Kamatipura. Tapi ada satu kandidat kuat lain yang menjadi lawan Ganggu yang bernama Raziabai. Ia seorang waria yang punya masa pendukung, licik, serta sudah menjadi pemimpin Kamatipura sebelumnya. Ganggu sadar melawannya tidak mudah. Ia butuh dana banyak dan juga dukungan. Ganggu pun meminta bantuan ke Rahim. Ia mengajukan diri ke Rahim untuk mengelola bisnis minuman keras miliknya. Rahim menolaknya, tapi Ganggu tidak langsung menyerah dan menjelaskan bahwa jika Rahim memberi izin, maka kurang lebih 4.000 wanita di Kamatipura bisa tertolong. Mereka bisa punya alternatif pendapatan tanpa harus menjadi PSK. Ia ingin perempuan muda di Kamatipura tidak akan berakhir menjadi PSK, tetapi bisa punya pilihan karir yang lain. Mendengar itu, Rahim pun akhirnya setuju. Bahkan ia memberi gelar Ratu Mafia pada Ganggu dan sebuah mobil sebagai hadiah. Saat pulang dan sampai di depan rumahnya, anak buah Raziabai mendatangi Ganggu dan memberikan ancaman untuknya. Tapi Ganggu tidak gentar dan menyuruh anak buah Raziabai untuk pergi. Besoknya saat Ganggu sedang makan di sebuah restoran di kawasan Kamatipura, Raziabai mendatanginya dan mengancam secara langsung. Ia mengatakan nanti malam akan mengajak semua warga berkumpul dan berpidato di depan mereka. Raziabai ingin memamerkan kekuasaan yang telah ia miliki. Mendengar hal itu, Ganggu tidak takut dan malah menyusun rencana. Govin, si pelanggan pertama Ganggu dulu, kini telah bekerja jadi anak buah Ganggu. Ia pun menyuruh Govin membuatkan acara permutaran film di Kamatipura bersamaan dengan jadwal pidato Raziabai. Tanpa diduga, seluruh warga pun memilih untuk menonton film. Ganggu seorang diri mendatangi pidato Raziabai yang gagal hanya untuk menyampaikan bahwa dirinya tidak takut bersaing dengan Raziabai. Esok harinya Ganggu menemukan gadis bernama Rosini sedang teler. Ternyata ia diberi obat oleh ibunya sendiri, seorang PSK bernama Kusum. Namun Kusum menjelaskan pada Ganggu
Ia tidak ingin Rossini terlihat oleh pelanggan dan nantinya hanya menjadi PSK. Kusum punya keinginan agar Rossini menikah dan berkeluarga seperti orang normal. Tapi Malini sadar itu hanya mimpi saja sebab tidak mungkin membuat pernikahan di lingkungan PSK. Mendengar itu, Gangu pun membuat rencana agar mimpi Kusum terwujud. Ia kemudian mengajak mereka ke rumah Afsan. Gangu mengatakan pada keluarga Afsan bahwa Rossini adalah perempuan perawan dan layak dijadikan istri untuk Afsan. Gangu juga membawa mahar yang banyak untuk menunjukkan keseriusan niatnya menjodohkan Rossini dan juga Afsan. Gangu sebenarnya mencintai Afsan, tapi ia rela berkorban demi menyelamatkan nasib Rossini. Awalnya Afsan tentu saja menolak, karena yang dia inginkan hanyalah Gangu. Tapi setelah diberi penjelasan, Afsan pun luluh dan menyetujui pernikahannya dengan Rossini. Dan pesta pernikahan akhirnya digelar di Kamatipura untuk pertama kalinya.